Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Skin Aqua SPF 50 PA+++ UV Moisture Milk. Sebuah sunscreen datang dari negeri Jepang. So, based on the ingredients, it's a mixed chemical and mineral sunscreen. Buat yang belum tahu, biasanya kalau mineral sunscreen itu ada kandungan zinc oxide atau titanium dioxide. Sementara kalau chemical sebenarnya gampang aja sih. Yang nggak ada dua kandungan tadi, biasanya nama-namanya kayak oxybenzone, ofobenzone, atau octinoxate, dan masih banyak lagi. Both mineral or chemical, sebenarnya kedua jenis sunscreen itu ada plus minusnya. Nah, di sunscreen ini ada dua-duanya. Aku akan mulai bahas dari luarnya dulu, dari packaging, tulisan demi tulisan, klaim-klaimnya, baru nanti masuk ke ingredientsnya. So, it's a plastic packaging, sesuai dengan harga lah ya, dia emang nggak mahal, sekitar 50 ribuan. Dan dia menamakan dirinya UV Moisture Milk. Dari namanya kita udah bisa tahu kalau konsistensinya adalah seperti susu, bukan tipe yang gel sunscreen gitu. Tertulis SPF 50 PA+++. Ini udah sangat cukup untuk proteksi dari matahari. Terus di bawahnya lagi ada tulisan Face and Body Daily Use. Sekecil ini buat badan kayaknya enggak deh, tapi kalau buat muka oke lah ya. Karena dia juga isinya cuma ada 40 gram. Nah, uniknya di packaging ini tertulis kocok dahulu sebelum dipakai. Karena memang waktu itu aku pernah mau nyoba pakai, terus nggak di shake dulu, dan keluarnya tuh kayak primer bening gitu. Aku kira waktu itu udah expire atau gimana, ternyata pas aku cek lagi memang dia seperti itu. Mungkin karena ini water based sunscreen, waktu dipajang gini, didiemin, dia misah sendiri tuh antara air sama tekstur sunscreen yang milky gitu kalau emang nggak dikocok dulu. Pas dibuka, ini tuh mulutnya kecil, jadi sangat memudahkan buat pakai seukuran 2 ruas jari sesuai dengan yang dianjurkan pemakaian sunscreen. Overall, aku suka packagingnya. Cons-nya ya ini plastik ya, jadi nggak bisa didaur ulang. Sayang sih, coba kalau misalnya dia mungkin upgrade ke glass packaging, tapi mungkin harganya bisa 2 kali lipat. Macam kenalan dengan gebetan, kita nggak bisa cuma tahu luarnya doang, kita mesti ubek-ubek dalamnya. So, aku akan mulai masuk ke ingredients. Aku akan pisahkan pros and cons. Pros, yang pertama adalah zinc oxide, of course. Zinc oxide adalah salah satu kandungan dari mineral sunscreen yang berfungsi sebagai sun shield. Terus buat kandungan dari chemical sunscreennya, dia ada 2 untuk memproteksi dari UVB, yaitu octinoxate, dan memproteksi dari UVA yaitu hexylbenzoate. Selain itu, karena dia namanya UV Moisture Milk, jadi dia juga ada kandungan glycerin dan sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate itu buat yang belum tahu adalah saudaranya dari si hyaluronic acid. Kedua kandungan tadi, glycerin dan sodium hyaluronate, itu berfungsi untuk melembabkan. Plusnya lagi yang paling aku suka banget, dia fragrance free. Jadi di sini udah jelas-jelas tertulis di packagingnya tidak ada tambahan pewarna dan parfum. Tapi aku cross check lagi di website untuk ngecek ingredients seperti Skin Charisma, Cos DNA atau Inside Decoder. Ini memang bebas dari fragrance atau parfum. Cons, number 1, silikon. Nah, buat yang belum tahu, silikon ini sebenarnya adalah kandungan untuk memattifying muka. Jadi pori-porinya tuh kayak seamless. Dia kayak nutup pori-pori, jadi mukanya tuh bisa kelihatannya matte, bisa nahan minyak. Kandungan ini sebenarnya tuh diperdebatkan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau yang suka biasanya karena muka kita kelihatannya matte. Buat oily skin ini nahan minyak banget. Tapi buat yang gak suka, kadang kandungan silika ini bisa ngeblok pori-pori dan nantinya jadi komedo. Cons yang kedua adalah dimethion. Nah, dimethion tuh sebenarnya mirip-mirip lah ya sama silika. Dia sama-sama kandungan yang bisa mattifying, yang bisa bikin permukaan kulit jadi halus. Biasanya kandungan-kandungan silika atau dimethion tuh memang ada di primer atau make up. Cons yang ketiga yaitu adalah paraben. Ini juga kandungan yang kontroversial. Gak semua orang suka dan gak semua orang gak suka juga. Paraben sendiri sebenarnya adalah pengawet dalam kosmetik.
Kalau menurut aku, pengawet itu masih tolerable karena fungsinya kan ya untuk memperlama expire suatu produk kan. Sama aja kayak misalnya aku makan yang ada pengawetnya, ya it's fine gitu loh. Tapi aku juga menghargai beberapa pendapat orang yang memang kontra sama paraben. Experience aku selama pakai sunscreen ini dalam waktu 1 bulan lebih, absolutely no white cast. Itu dia keuntungannya chemical sunscreen, memang sangat-sangat minim white cast. Dan karena ini ada chemical sunscreennya juga, dia langsung kayak ya udah kayak pakai primer gitu jatuhnya. Soal nahan minyak ini juara banget. Kalau sebelumnya di review Emina sunscreen aku pernah bilang kurang bisa nahan minyak. Ini karena ada kandungan silika dan dimestikonnya, juara olimpiade buat nahan minyak. Nah tapi kadang emang suka insecure, takut gak bersih waktu ngebersihin mukanya. Apalagi ini ada kandungan silikanya, jadi mungkin banget untuk nyumbat pori-pori kalau sampai gak bersih. Makanya guys, pastiin banget double cleansing walaupun ini cuma sunscreen bukan makeup. Terutama ini ada kandungan silikanya, rawan banget nyumbat pori-pori kalau sampai masih ada yang tersisa terus kamu bawa tidur. Jadi mendingan double cleansing pakai cleansing balm atau cleansing oil. Untuk price point ini sangat affordable, aku akuin. Dengan 50.000 satu botol ini aku pakai sebulan, sekarang sisanya setengah. Jadi mungkin akan habis dalam waktu 2 bulan. Dalam artian kalau makainya benar, takaran 2 ruas jari dan reapply setiap 3 jam sekali. Repurchase or no? Aku lagi pengen cari sunscreen yang bener-bener fokus proteksi matahari. Kalau ini kan namanya aja UV Moisture Milk kan, makanya tadi ada kandungan glycerin, ada sodium hyaluronic yang bisa melembabkan juga, dan ada kandungan sunscreen. Aku lagi kepo banget sama sunscreennya For Skin Sake, jadi mungkin setelah ini habis aku akan coba sunscreennya FSS dan nanti aku akan update reviewnya lagi. Guys, masih banyak juga nih yang sampai sekarang masih nanyain kalau pelembab udah ada SPF atau kalau makeup udah ada SPF. Masih perlu nggak sih pakai sunscreen sebenarnya? Jawabannya perlu dong, karena kalau kamu mau dapetin proteksi yang cukup dari matahari, kamu mesti apply sunscreen sebanyak 2 ruas jari. Sementara kalau pelembab kamu yang udah ada SPF-nya itu, kamu pakai 2 ruas jari, nggak mungkin dong, bisa-bisa ketebelan dan malah jadinya takutnya comedogenic atau nyumbat pori-pori. Apalagi makeup, foundation atau bedak yang udah ada SPF-nya, nggak mungkin kan kamu pakai 2 ruas jari, mau sedempul apa? Dan biasanya SPF yang ada di pelembab atau di makeup itu rendah sekali, cuman 15-20 kan. Sementara kita butuh SPF minimal 30. Jadi saran aku kalau mau dapat proteksi yang cukup, tetap pakai sunscreen ya. So, terima kasih udah nonton video aku. Kamu boleh komen di kolom komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.